Nabi. Ada sebuah kisah bahwasanya dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya sholawat Nabi itu adalah gurunya orang yang tidak pernah punya guru. Artinya dalam keadaan kita sibuk sekali, busy dengan office of kantor, dengan kerjaan kita setiap hari, hingga kita mungkin susah atau sulit untuk hadir di perkumpulan-perkumpulan yang bermanfaat, tapi dia selalu bersolawat. Maka solawat bagi orang tersebut akan menjadi guru bagi dia. Suatu ketika ada satu orang ini hanya tukang bersih kayak tukang jam, semacam saat di tukang jam. Kerjanya adalah hanya kerjakan jam. Cuma dia solawat terus, solawat banyak, solawat. Suatu ketika bermimpi ketemu baginda Nabi, dan dalam mimpi itu dia berkata, wahai umatku, disebut fulan, jika engkau bisa hidup di pagi hingga sore, maksudnya jika engkau bisa menjalani hidup tanpa ada kedengkian dan kebencian di dalam hatimu kepada umatku, maka lakukanlah. Itu adalah termasuk sunnahku, dan siapa yang menghidupkan sunnahku akan bersamaku nanti. Engkau akan bersama aku di surga. Terbangunlah dia. Setelah dia terbangun, terbayang baginda Nabi mengatakan seperti itu. Mulai saat itu dia berusaha untuk tidak punya kebencian dengan siapapun. Suatu ketika datang seorang alim membetulkan jam. Alim itu muhaddis ceritanya. Lalu bercerita, ya Syekh, saya boleh tanya? Tanya apa? Saya bermimpi ketemu baginda Nabi SAW, dan beliau berkata bahwasanya ya ulam ini istata'a, dalam bahasa Arab ini istata'a an tusbiha wa laysa fi qalbika ghillun ala ahadin minal muslimin. Wahai umatku, dia berkata kepada baginda Nabi, berkata kepadaku, jika engkau wahai umatku bisa hidup menjalani hidup tanpa ada benci dengki kepada umatku, maka lakukanlah itu, termasuk sunnahku. Yang menghidupkan sunnahku akan bersamaku nanti di surga. Justru yang alim tadi bertanya, kamu punya amalan apa itu? Kamu belajar apa? Saya tidak bisa belajar, saya sibuk, saya cari nafkah. Saya tidak bisa belajar, saya tidak bisa datang ke sana kemari. Sang alim muhaddis berkata, ketahuilah, yang kau dengar itu adalah engkau diajar langsung oleh Rasulullah. Itu hadis Nabi SAW, bunyinya begini, ya hulam in istata'ta an tusbiha wa laysa fi qalbika ghillun ala ahadin minal muslimina fa'al fa innaha min sunnati wa man ahya sunnati fa kana ma'i fil jannati. Saya berkata, itu hadis Nabi. Iya, itu hadis. Dan begitulah kisah orang berbanyak salawat. Biarpun kadang bentuk Nabi mengingatkan atau dijaga oleh Allah, terhindar dari hal-hal salah ucap atau salah menafsirkan. Seorang ustaz hendaknya memperbanyak salawat agar lisannya dijaga agar tak terpeleset dalam berucap. Begitu. Jadi bersolawat ini diantaranya. Seorang awam tiba-tiba diajari. Hari itu dia bersih hati memang. Setelah dia bertemu dengan baginda Nabi, dia tidak pernah, kalau ada mulai amarah, ada dendam, ada benci, ada dengki kepada semua, langsung dihapus. Tidak, langsung dilawan. Mulai dari memberikan hadiah, bertegur sapa, mendatangi orang yang dibenci dan dengki, sehingga dia menjadi kekasih Allah. Dan dia wali seperti itu. Salamatus sudur, hatinya salim, qalbun salim. Ini adalah termasuk hikmah dari salawat. Dikatakan adalah orang yang berbanyak salawat kepada Rasulullah dan diupayakan dengan salawat yang khusyuk, hadirkan Nabi di hatinya, maka dia akan mendapatkan guru. Nabi akan menjadi gurunya. Allah akan memberikan ilmu langsung, ilmu laduni. Artinya kadang orang alim pun tidak tahu, tapi ternyata dia tahu. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sambungnya dengan Rasulullah SAW. Ini adalah kisah salawat. Maka mari kita berbanyak salawat agar lisan kita dijaga oleh Allah, perilaku kita dijaga oleh Allah. Ini. Jadi tidak harus bermimpi ketemu baginda Nabi, tidak, dijaga memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, jadi semoga ini adalah bisa kita amalkan. Dan juga ada hal lain lagi yang perlu kita perhatikan ya. Agar tadi yang kedua apa tadi? Selain daripada hikmah salawat, cerita salawat apa diminta? Ya, kisah-kisah yang boleh sebagai ibu bapa kita boleh sebagai contoh lah untuk kita pulang, sebelum kita pulang, ibu bapa yang menonton dia dapat hayati kisah yang dapat membuatkan anak-anak rasa lebih cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya subhanallah yang dipelkan ataupun ceritakan kepada anak mereka. Baik, subhanallah, banyak cerita-cerita pecinta dan perindu baginda Nabi SAW. Mungkin bisa dicari juga, akan tapi perlu kami hadirkan nanti sekelumit di sini. Di antara cerita tentang bagaimana kerinduan kecintaan Sayyidina Bilal bin Rabah yang pernah kami hadirkan dalam kisah itu. Bisa jadi kecintaan Sayyidina Bilal bin Rabah. Juga ada seorang anak muda, Thalabah bin Abdurrahman. Ada seorang anak muda yang umurnya 14 tahun, tapi sangat mencintai baginda Nabi SAW. Maka impiannya adalah selalu melihat wajah Nabi. Kalau dia berjauhan itu tak
tak senang hati. Dia ingin melihat wajah Nabi. Sehingga tampak dari wajahnya selalu tersenyum dan tersenyum. Ini adalah kisah Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman ini suatu ketika disuruh oleh baginda Nabi SAW. Di saat disuruh oleh baginda Nabi SAW, tiba-tiba dia melewati di gang-gang kota Madinah. Tha'labah bin Abdurrahman umurnya masih 14 tahun. Dia sangat mencintai Nabi. Bahkan Nabi senang menyuruh dia itu, kenapa? Kalau disuruh itu cepat, jalannya cepat. Ditanya oleh sahabat, kenapa kau jalanmu cepat sekali seperti orang terburu-buru? Dia berkata, kalau aku disuruh baginda Nabi, berarti aku kan tak melihat Nabi. Aku ingin menyelesaikan pekerjaanku, lalu bisa kembali, lalu bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat itu diminta oleh baginda Nabi untuk hajat Rasulullah SAW. Akhirnya melewati di gang-gang kota Madinah. Di saat itu ada rumah fakir yang tiba-tiba pintunya terbuka karena hempasan angin, diterpa angin. Pintu rumah fakir, ya rumahnya rumah kurma yang dirakit begitu, terbuka. Di balik pintu itu ada kain penutup tandas kamar mandi, toilet untuk mandi. Kainnya terbuka, dan di saat kain terbuka itu, di sana ada wanita yang lagi mandi. Namanya manusia normal, punya telinga dan punya mata, mendengar suara pintu terbuka, dia menoleh. Dari saat menoleh itu kelambunya, kainnya tersingkap, terbuka. Dan di balik kain ada wanita yang lagi mandi. Wanita yang menjadi kaget dan dia juga kaget. Astagfirullah. Setelah itu dia merasa malu sekali melihat itu semuanya. Dan menyesal. Kenapa aku harus melihat ini semuanya? Anak kecil. Yang ada hanya cinta dan rindu dengan Nabi, hukum-hukum ilmu belum banyak dia. Yang ada di hatinya adalah dia merasa sedih, takut tidak dilihat Nabi, takut Nabi murka, takut Nabi marah. Akhirnya apa? Dia tuh bingung mau pulang ke Nabi, karena tahu Nabi itu punya wahyu. Takut nanti pulang Allah ngasih tahu ya, kepada baginda Nabi kalau Tha'labah bin Abdurrahman melihat ini. Dia bingung, menangis, tak berani pulang ke rumah ibunya. Kalau ke rumah ibundanya, pasti dicari Nabi. Kalau ke rumah datang ke Nabi, baru dia. Akhirnya dia berjalan-jalan, anak kecil tak ngerti kemana dia. Pergi. Lalu semakin jauh. Baginda Nabi SAW mencari. Di waktu sholat ditunggu, Abdurrahman mana kau belum datang? Tha'labah bin Abdurrahman. Kata ya Rasulullah, hari berikutnya. Ditanya, cari Tha'labah bin Abdurrahman. Tidak ada ya Rasulullah. Cari ke rumah ibunya. Dicari, tidak ada ya Rasulullah. Sampai 3 hari tak ada dicari. Nabi mencari dan baginda Nabi mencari terus. Hingga akhirnya Nabi memerintahkan dengan wahyu tentunya. Ya Umar, ya Salman, cari Tha'labah bin Abdurrahman di sana, di antara 2 bukit itu. Kau ke sana. Sayyidina Umar bin Khattab dengan Tha'labah bin Abdurrahman pergi ke tempat tersebut. Salman Al-Farisi dengan Sayyidina Umar pergi mencari Tha'labah bin Abdurrahman ke tempat tersebut. Setelah sampai ke tempat tersebut, tak ada apa-apa. Dari kejauhan tak ada, hanya ada semacam sesuatu yang bergerak begitu. Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Salman Al-Farisi naik ke atas bukit itu melihat ke bawah. Gak ada apa-apa, hanya ada sesuatu yang bergerak. Diperhatikan itu adalah gerombolan domba-domba. Langsung Sayyidina Umar, wah mungkin Tha'labah sekarang ngembala domba kali. Ada orang yang kelihatan kecil dari jauh dari atas bukit, turun Sayyidina Umar. Didekati orang tersebut, ternyata bukan Tha'labah bin Abdurrahman. Lalu bertanya Sayyidina Umar bin Khattab, ya Pak, Bapak tinggal di sini ya? Iya, saya tinggal di sini. Kenapa? Apakah Bapak melihat ada anak kecil? Banyak anak kecil di kampung situ banyak. Bukan, umurnya 14 tahun. Cirinya gimana? Ada anak kecil umurnya 14 tahun, saya mencari dia. Cirinya gimana? Dia orangnya kalau berjalan tuh senyum terus. Jadi Tha'labah bin Abdurrahman tuh punya ciri kalau berjalan terus senyum. Karena apa? Dia membayangkan Nabi terus. Makanya kalau mukanya tak senyum macam lihat jin kali ya. Makanya Nabi itu besar, wajahnya senyum. Jadi upayakan kita tuh selalu bisa senyum mengikuti gayanya baginda Nabi SAW. Dia kalau berjalan senyum terus. Jadi anaknya kecil umur 14 tahun dia suka senyum terus, kalau jalan senyum. Kata pengembala domba ini, kalau itu tak melihat. Aku melihat ada anak umur 14 tahun, saya tak kenal dia. Dia orang mana tak tahu. Cuma dia tak mudah tak senyum, tapi dia nangis. Suka nangis toh. Sayyidina Umar berkata, wah bukan dia tadi. Cuma dia barangkali dia, Nabi mengatakan di sini, mungkin iya. Di mana Pak orangnya? Itu di atas bukit sana itu. Ngapain? Setiap menjelang maghrib dia ke atas sembunyi di sana. Dia ketakutan seperti itu. Oh baik, saya akan lihat ke sana. Oh jangan. Kamu jangan ke sana. Kalau kamu ke sana dia akan lari. Dia takut sama orang.
Lalu bagaimana Pak? Saya ingin tahu dia, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, gimana agar aku bisa melihat dia? Kau sembunyi di balik batu, nanti anak itu menjelang maghrib, setelah saya akan istirahat, akan datang. Dia minta susu, dia datang, lalu aku kasih susu. Setelah minum susu, dia naik lagi. Dan dia naiknya buru-buru, minumnya buru-buru langsung naik lagi. Sayyidina Umar sembunyi di situ. Setelah Sayyidina Umar sembunyi, turun betul ada anak kecil. Sayyidina Umar memperhatikan, menjelang maghrib masih ada remang-remang, ada cahaya matahari. Setelah dilihat begitu, semakin dekat, minum. Dikasih segelas susu, minum. Setelah minum, Sayyidina Umar semakin mendekatkan wajah beliau, ternyata betul ini Tha'labah bin Abdurrahman. Sayyidina Umar menyuruh, Tha'labah bin Abdurrahman. Kaget dia, siapa kau? Aku Umar. Ya Umar, kenapa kau datang ke sini? Apakah ada wahyu turun mengatakan Tha'labah melakukan dosa? Tha'labah langsung lari naik ke atas lagi, dikejar Sayyidina Umar, dikejar sampai di bekal, lalu dibawa pulang, dipaksa, dinaikkan di atas kendaraan, di atas kudanya, dibawa pulang, dipaksa. Perjalanan jauh ini, sampai di rumah Tha'labah sakit. Dan setelah Tha'labah bin Abdurrahman sakit, sebelum sampai rumah di perjalanan sakit, karena sakit oleh Sayyidina Umar, dikembalikan ke ibundanya dan tidak bisa berjalan, diserahkan ke ibundanya, ini anakmu, lalu pergi ke baginda Nabi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar melapor kepada baginda Nabi dan bercerita, ya Rasulullah, saya sudah ketemu dengan Tha'labah bin Abdurrahman. Mana dia? Sakit ya Rasulullah. Sakit? Iya ya Rasulullah. Apakah perlu saya bawa ke sini Rasulullah? Tidak, kata baginda Nabi. Aku yang akan datang ke sana, aku akan lihat dia. Baginda Nabi datang ke tempatnya Tha'labah bin Abdurrahman. Diketuk pintunya, mengucapkan salam. Tha'labah bin Abdurrahman ketakutan di dalam. Ibunda yang bersilakan masuk, ya Rasulullah silakan masuk. Tha'labah bin Abdurrahman menutupkan wajahnya ke bumi. Takut melihat Rasulullah. Ya Tha'labah, aku Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku dengar, aku tahu ya Rasulullah. Tapi aku malu. Lemas. Kenapa ya Tha'labah? Ada apa dengan kau? Tidak Rasulullah. Lemas sekali Tha'labah bin Abdurrahman. Oleh Rasulullah diangkat kepala beliau, diletakkan di pahanya Rasulullah. Paha mulia baginda Nabi. Jadi kepala Sayyidina Tha'labah diletakkan di paha suci baginda Nabi SAW. Di saat diletakkan di paha suci baginda Nabi, Tha'labah menurunkan kepalanya langsung. Diturunkan lagi. Dinaikkan lagi, enggak mau. Kenapa itu? Biar kau duduk yang enak di bangkuanku, kata Rasulullah. Tha'labah berkata, tidak ya Rasulullah. Kepala ini tidak pantas duduk di bangkuan sucimu ya Rasulullah. Memangnya kenapa kau Tha'labah? Kau telah melakukan apa? Karena kepalaku membawa mata yang telah melihat sesuatu yang Allah murkai ya Rasulullah. Kenapa ya Tha'labah? Apa yang kau lakukan? Diceritakan oleh Tha'labah bin Abdurrahman, dipegang Rasulullah. Cerita kau. Cerita. Setelah Nabi mendengar cerita, lalu Nabi bertanya, Tha'labah, aku sudah dengar cerita darimu. Kau melihat seperti itu dan kau menyesal, kau bersedih, kau menangis. Sekarang aku mau tanya, kau pengen apa? Aku ingin selalu bersamamu di dunia dan di akhirat ya Rasulullah. Aku takut di saat aku melihat yang haram itu, lalu aku tidak bisa melihatmu lagi nanti ya Rasulullah. Lalu kau minta apa lagi? Aku minta Allah mengampuniku. Dua permintaan. Minta bersama Nabi, melihat Nabi, dan minta diampuni. Sayyidina Nabi mengatakan, Allah sudah mengampunimu. Karena kau melihatnya tidak sengaja. Satu. Yang kedua, engkau akan bersamaku nanti di surga, melihatku di surga. Setelah itu Tha'labah berkata, ya Rasulullah, kenapa Tha'labah? Aku merasa bahwa di antara kulit dengan dagingku ada semut yang merayap. Ada semut yang merayap ya Rasulullah. Ya Tha'labah bin Abdurrahman, itu tandanya kau akan wafat, ajalmu sudah dekat, akan dicabut nyawa. Ucapkanlah kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Nabi mengatakan, Nabi membimbing, Nabi mentalkin la ilaha illallah. Ditiru, la ilaha illallah. Dan setelah itu tutup usia, meninggallah Tha'labah bin Abdurrahman di pangkuan bagi Nabi, matanya ditutup oleh Rasulullah, kemudian dimandikan oleh Rasulullah SAW, disolati oleh Rasulullah SAW, kemudian diantarkan jenazahnya oleh Rasulullah SAW. Bahkan di saat Nabi mengantarkan jenazahnya, Sayyidina Umar datang, Sayyidina Abu Bakar datang, dan Nabi berjalan dengan jinjit. Jinjit itu adalah mungkin bahasa Jawa, jinjit ada dengan kayak berdesak-desakan begitu. Lalu sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berjalan seperti itu, seperti berdesak-desakan, padahal tempat kan luas ya Rasulullah? Nabi menjawab, ya Allah, aku melihat malaikat datang mengiringi jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman. Baik, ini sebuah kisah. Lihat. Hikmahnya apa? Lihat. Kalau sudah orang mencintai baginda Nabi, impiannya adalah bersama Rasulullah. Melakukan dosa kecil menjadi gede. Takut matanya tidak bisa melihat Rasulullah. Dan sengaja kisah ini sering kami hadirkan untuk anak-anak muda. Karena apa? Zamannya zaman internet, zaman handphone, zaman lihat. Masya Allah. Ngaku cinta Nabi, tapi yang dilihat apa kira-kira? Ini melihat apa di kamarnya? Ini Tha'labah bin Abdurrahman melihat tidak sengaja. Dia lihat tak sengaja, tapi karena cinta di dalam hatinya takut tidak bisa melihat Rasulullah. Dan karena ini yang pertama, mari kita jaga mata kita, anak-anak kita. Kita biasakan untuk menghindar dari yang haram.
Yang pertama. Yang kedua apa? Kalau orang mencintai baginda Nabi, lihat. Nabi yang mencari. Dan bahkan nanti di padang mahsyar kalau kita mencari baginda Nabi gak bisa. Tapi Nabi yang bisa mencari kita. Nabi akan melihat tanda pada kita kalau kita ada cinta pada baginda Nabi. Kalau kita mencari Nabi gak bisa. Nabi terlihat karena pancaran cahaya memenuhi mahsyar. Kita bisa melihat pancaran cahaya Nabi. Tapi gak bisa mendekat kalau tidak ada cinta di hati. Sa'alabah bin Abdurrahman karena ada cinta di dalam hatinya, maka lihat. Dia menghindar dari maksiat. Yang kedua apa? Dicari oleh Rasulullah. Bukan dicari sampai di saat wafat ditalkin oleh Rasulullah. Kemudian dikafani oleh disolati Nabi, dikafani Nabi, disolati bahkan diantarkan jenazahnya oleh Nabi, dijanjikan kebersamaan dengan baginda Nabi SAW. Ini buah daripada mahabbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak kisah-kisah, insyaAllah. Ini adalah di antaranya. Lalu juga karena apa? Kami senang dengan kisah ini untuk anak-anak muda. Karena apa? Hari ini adalah hari mata kita ini sering dirusak oleh apa yang Allah berikan kepada kita dari handphone, televisi dan sebagainya. Kadang kita tidak ingin melihat itu, tapi tiba-tiba datang berita kabar. Maka balik nak kita puasa tak usah lihat macam-macam itu, tak lihat internet ini. Tapi hari ini nggak mungkin kita menghindar dari itu. Akan tapi kalau ada kunci mahabbah ke Rasulullah, bisa akan melihat langsung ingat Rasulullah. Aku kalau melihat ini terus tidak akan melihat Rasulullah, maka langsung ditutup. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Indah. Itu di antara kisah. Banyak insyaallah kisah.